Yesus. Yang satu gila ini, Nah, gila ngerti ini kan, teman-teman moderator, panggil dokter dong. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti kok. Ya udah, kalau lebay. Kau nggak ngerti Lebay. kok. Hah? Lebay. Host moderator, turunkan moderator. Ya sudahlah, Dia aku menyesatkan turunkan sini. diri. Kau menyesatkan saya, ini turun, Kristen turun. yang benar. Kau sembah aja terus. Ia menyesatkan, kau menyesatkan. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Kau bolak-balikkan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kau itu gila. Gak waras kau itu. Sakit jiwa. Makanya kau diusir oleh Yesus. Hanyalah daripadaku, kamu itu pembuat kejahatan. Kenapa kau diusir oleh Yesus? Ya kan kalau kau membuat kejahatan. Apa kejahatan yang kau lakukan? Kau menganggapnya Tuhan. Makanya kau diusir. Gitu. Kitab dari mana yang jadi materi? Diterjemahkan itu dari mana? Abang Ya, cuma tahu dari mana? Ya, siapa yang membawa Bibelmu ke Indonesia? Yang membawa Bibel ke Indonesia? Enggak, kita Iya, jangan kemana-mana. Tadi abang menyinggung. Iya, justru saya bertanya. Jangan kemana-mana. Saya nanya justru saya kepada bertanya. Anda, LAI membuat Alkitab itu, abang tahu landasannya dari mana sumbernya? Iya, sekarang kitabmu itu sumbernya dari mana? Jangan itu bilang jawabannya. Jangan bilang kitabmu itu sekarang. sumbernya dari mana? Kitabmu itu Anda harus sumbernya dari mana? mempertanggungjawabkan. Kamu Ya, saya punya bertanggungjawabkan. segmen. Tadinya lembaga Bibelmu itu lembaga Batavia. Belanda punya, Interland, Belanda punya. Kitabnya itu bahasa apa? Bukan LAI. Kitabnya apa, bahasa apa dulu? LAI tadi Iya, Anda sebelum mengatakan LAI itu rujukan mereka dari LAI Belanda. Dari mana itu? LAI 1974 baru kemudian resmi sebagai lembaga. Oke. Sekarang sebelum kitabmu bahasa Indonesia, tadinya bahasa apa? Jangan sembunyi dari situ. LAI ambil rujukan dari mana? Menurut Enggak, saya pemahaman tanya, Anda. sebelum kitabmu bahasa Indonesia, tadinya bahasa apa? Begini, Jangan Abang. bingung dong, Abang jangan tadi- pura-pura bingung. Jangan Abang mental penjajah tadi- dong. Enggak. Jangan Nah, itu mental kan langsung. penjajah dong. Sekarang saya ulang lagi. Ini pertanyaan saya. Pertanyaan saya sederhana. Sebelum kitabmu bahasa Indonesia, tadinya bahasa apa? Anda ini kemana-mana, Juma. Aduh, Anda ini. Jangan kayak gitu dong. Anda ini Jangan belajar kayak gitu dong. namanya Ini kita berpikir belum masuk tema. sistematik. Belum masuk tema loh. Belum masuk tema, baru tulisanmu ini yang Loh, kurang ajar begini. Loh, sudah bahas. Nah, ini yang kalau kurang nggak bisa ajar ini temamu diskusikan- ini. Anda kalau nggak bisa Mau turunkan saya? kamu. Kamu mau dipermalukan sama Kamu bisa Kristen lain? nggak diskusi secara akademisi? Karena Anda Bisa ini dong, nggak ada makanya ini, kosong kamu punya ini ini. secara akademis. Ini Ya, kata makanya Allah Anda dari diam, mana? ya. Anda diam. Oke, saya diam. Saya jawab. Diam. Saya minta pertanggungjawaban Anda. Anda mengatakan tadi LAI Katanya jawab, landasannya katanya Belanda. jawab. Katanya Ya, jawab. Saya mau kasih Anda Katanya diam. jawab. Anda diam dulu, ya. Iya, Saya mau iya, kasih tahu Anda, ya, Anda Iya. jaga total memahami Alkitab. Oke. Lembaga Alkitab Oke. Indonesia, ya, itu landasan terjemahannya itu dari bahasa Ya. asli Yunani Ibrani. Ya, tangkap itu baik-baik ya, Juma ya. Begitu. Yunani bukan dari Ibrani. Belanda. Pintar. Bukan dari Diterjemahkan, diterjemahkan ke bukan dalam dari bahasa. bukan dari Belanda. Anda jangan. Aduh, bagaimana Anda ini nggak bisa diskusi? Anda turun aja cuma. Aduh, Anda ini memang. Iya, iya. Anda kalau nggak bisa tertib, cuma saya masih bicara, Anda so bicara terus. Ya, belum saya kasih kesempatan untuk Anda. Cuma kalau mau diskusilah ganti-gantian ya. Jangan diturunkan. Masa orang Sulawesi penakut gimana sih? Orang Sulawesi itu Cuma harus berani. Ini boleh ganti-gantian bertanya. Kamu Boleh. bro. Jadi Boleh. saya masih bicara, Anda so potong-potong. Oke, Bagaimana saya kau diam. ini? Oke.
Oke, saya diam. Ya, Oke. saya kan memberikan pengetahuan baru kepada Anda karena Anda gatot ya. Anda bilang LAI itu dari Belanda. Anda salah. Sumber LAI itu dari bahasa asli Yunani, Ibrani, Aramaik ya. Sehingga mereka terjemahkan ke bahasa Indonesia. Begitu abangku. Mari silakan. Sekarang waktumu, silakan. Ganti-gantian situ menarik Yusuf ya. Belanda datang, ketika Belanda datang di tahun 1816, mereka kemudian mendirikan lembaga Alkitab Hindia Belanda. Itu jelas itu. Nah, sumber kitab Belanda itu bahasa Yunani kah, bahasa Ibrani kah, atau bahasa Belanda? Sumber yang dipakai dari mana terjemahan Belanda? Ya dari bahasa asli lah mereka, abangku. Nah, ketika Belanda turun ke Indonesia menjajah, dia bawa kitab bahasa apa? Ke Indonesia. Ya tentunya pakai bahasa mereka lah. Ya, kan itu sudah kubilang tadi. Tapi kenapa panik? Lalu? Sekarang ketika kitab Anda diterjemahkan di bahasa Indonesia, kenapa lari ke bahasa Arab? Tuh. Loh bror, yang kita jelaskan tadi itu mengenai nama Allah bror. Anda jangan kemana-mana. Saya menarasikan begini, perhatikan, dengarkan dulu Bang Juma. Ketika Anda mengatakan kenapa memakai kata Allah, karena itu miliknya orang Arab. Kan jawaban saya sederhana, bahwa sebelum Islam hadir abad ke-7, abad ke-5, abad ke-4, ya abad ke-6 sudah ada Kristen di Arab sana. Bahkan di dalam Alkitab saya ada juga namanya orang-orang Arab, sudah ada di dalam Alkitab orang-orang Arab. Ya. Ketika waktu itu para murid ya dipenuhi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Ya, dan yang menyaksikan peristiwa itu orang Arab dan mendengar kabar tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Begitu abangku. Oke, sekarang Anda mengatakan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, Belanda membawa Bible, tentu pakai bahasa Belanda kan. Nah, Tuhan, bahasa Belandanya apa? Gak tahu. Tuhan, bahasa Belandanya apa? itu bisa God, bisa Lord. Itu bahasa Inggris. Anda tahu Bahasa Belanda apa? yang saya tanya. Anda tahu atau tidak? Enggak, Anda kan yang menarasikan bahwa Belanda yang masuk ke Indonesia kan, membawa kitab mereka. Ada nggak data yang Anda punya bahwa itu memang data Alkitab dari mereka yang masuk ke Indonesia? Tahun 1816 Belanda mendirikan lembaga. Iya, lembaga apa? Lembaga Bible Indonesia. Iya, maksudnya tadi kan Anda mengatakan mereka punya Alkitab Belanda, betul? Iya, pastilah. Anda, iya, maksudnya kan kalau memang Anda menarasikan begitu, nah ternyata juga Anda nggak tahu itu bahasa Belandanya itu Tuhan atau Allah. Ya, siapa bilang sama saya tidak saja tahu? Anda sebenarnya. Siapa bilang saya tidak tahu? Anda yang tidak tahu. Ya, saya tanya kepada Anda, emangnya waktu itu nama Allah dalam bahasa Belanda apa? Kok nama Allah? Nama Theos. Nama Theos dalam bahasa Belanda itu Her. H-E-E-R. Itu artinya Tuhan. Apa? Artinya Tuhan. apa? Tuhan atau Theos. Ketika Ya kata sudah, Her, apa persoalannya? ketika kata Her di Indonesia kan apa? Apa Indonesianya? Silakan narasikan. Iya, ketika kata Her atau kata Theos atau kata dewa di Indonesia Kan itu sudah jelas tadi kan Tuhan kan? Tuhan. Terus kenapa ada terselip Tuhannya umat Islam di sini? Di mana dikatakan umat Islam punya? Ini kata Allah ini apa? Yesus Allah menyelamatkan. Anda tahu nggak artinya Allah di dalam iman Kristen? Kenapa Anda kayak gitu cara diskusinya? Sekarang Loh, kita karena mau kita begini, bro. Karena begini, beda, bro. Gantian, Jangan saudara. samakan. Gantian. Kitabmu itu asalnya Septuagint, kemudian Yunani Koine. Habis itu diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda atau taruhlah bahasa Inggris.
bahasa Inggris masuk ke Nusantara, diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, kata Theos itu harusnya jadi Tuhan. Kenapa jadi Allah? Makanya Kenapa kan jadi saya bantu Anda. Kenapa digunakan kata Allah ya? Iya, Begini kenapa? bro Kenapa? ya. Kenapa? Satu, Satu. dengarkan dulu, karena kan itu dari bahasa Melayu. Anda ngerti nggak itu? Kok Allah bahasa Melayu? Dengarkan dulu bro, dengarkan dulu. Allah Ya, bahasa makanya Melayu itu dari kan nggak mana? bisa. Dengarkan Saya dulu. bertanya, Ya, bahasa itu Melayu kan. itu dari mana Allah? Aduh, Anda ini, saya sudah menarasikan. Anda memang nggak bisa diajak diskusi, cuma ganti-gantian. Ya. Oke. Kan sudah saya bilang tadi, landasan pertama Alkitabiahnya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-11. Di sana sudah ada orang Arab, artinya di Arab sana sudah ada orang Kristen, ya. Ya. Jadi Anda jangan mengatakan Allah itu punya orang Islam. Anda salah. Kita pun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke bahasa Indonesia? Enggak, lagi saya menarasikan. Juma ini bisa diam tidak? Diterjemahkan ke bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Aduh, ini orang-orang ini kalau nggak bisa diajak diskusi. Anda lo bicara, ya saya diam ya. Saya bicara, Anda potong-potong. Gimana kita mau menarasikan ini? Aduh, ya. Tadi sudah saya kasih kesempatannya sekali, 2 kali, ketiga kali. Sudah, cuma memang Anda nggak bisa diajak diskusi ya. Ya. Solusinya apa? Orang Kristen harus mau tidak mau, suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, rida ataupun tidak, mereka harus mengklaim juga Allah itu sebagai Tuhannya, biar nggak malu-maluin. Karena Bapak Theos, Anak di sini Kristus, dan juga Roh Kudus Pneuma Hotheos, Pneuma Hagios, itu tidak Kenapa udah ke lolos. Theos? Sabar dulu. Ya itu Aduh. Tuhanmu. Itu Tuhanmu, malu kan? Malu Filologi kan? Allah dalam Malu. bahasa Indonesia. Malu. Kenapa Nggak ke ada itu, Theos? kan? Kita berbicara mengenai naskah, Aduh. berbicara mengenai teks, berbicara mengenai budaya. Pahami dulu filologi. Jangan Anda berbicara filologi kalau Anda nggak paham. Jangan Anda kaitkan filologi dengan kemerdekaan Indonesia dalam teks pembukaan itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Adapun kemudian mereka menggunakan kata Allah, karena mayoritas penduduk Indonesia memang menyembah kepada Allah, dan yang datang menjajah menyembah kepada dewa, Theos. Theos Bapa, Iya, Theos Anak, Allah Theos itu Roh udah Kudus. jadi bahasa Indonesia. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa sudah Undang-undang menjadi bahasa dasar Indonesia? itu bahasa apa? Coba kamu buka KBBI. Coba kamu buka Undang-undang dasar 45 itu KBBI bahasa apa, menjelaskan. bro? Sabar dulu. KBBI menjelaskan. Cuma kamu terlalu panjang ngomong, padahal tidak ada dasarmu. Gimana? Sabar dulu. KBBI tahun berapa, bro? KBBI itu 45 tahun berapa? 45 tahun KBBI berapa? pertama 45. sejak EYD tahun 72. Nah, sekarang kata Allah itu merujuk kepada bentar siapa? Bang Superlim, biarin saya yang tangani ya. Tuhan dalam Sudah Bang Zuma, nama biar saya Tuhan ngomong dalam ya, bahasa. saya ajarin kau. Itu pahami dulu. Filologi. Itu pahami dulu. Oke? Jadi kesimpulan saya sebelum Anda terangkan, sebelum Anda menggelapkan apa yang saya Ya. terangkan. Kesimpulan saya, kalau Anda itu bukan mental penjajah, ya, karena memang sudah warisan dari penjajah agama Anda ini, harusnya Anda legowo menyembah kepada bapakmu, menyembah kepada Theos, menyembah kepada Yahweh. Kenapa harus ke Tuhan umat Islam? Kenapa? Ah, oke. Karena memang dasarnya Sudah ya. mental penjajah, agama yang ditelurkan dari penjajah. Udahlah, Ya memang Bro Tom, karakternya penjajah, Ini mengambil filologi hak Allah, orang biarin, lain, lari-lari ke mengambil hak orang lain dan mengklaim itu adalah hak dia. Itulah mental penjajah. Kalau Anda Oke. masih juga Sudah ya? menggunakan, Masih sabar dulu. diulangi? Kalau Anda Waduh, masih yang menggunakan, sabar dulu. ceramah di Kalau Anda masjid, masih Bang. menggunakan Ceramah di referensinya masjid, Bang. dari Saya sekarang ya. Undang-Undang 45, maka saya Oke. katakan kepada saudara, ternyata kitab sucimu itu adalah Undang-Undang Saya 45. sekarang ya. Bukan Bible, Saya sekarang ya. bukan Markus, Nah. bukan Lukas, bukan Matius dalam bahasa Yunani, Oke, tetapi oke. Undang-Undang 45. Jadi Sudahlah sekarang ya. saya umumkan. Panjang Sekarang saya sekali. umumkan. Saya kalau ngomong Kitabnya dipotong. orang, Sudah cukup. Ngulang-ngulang ceramah di masjid dong. ternyata Ini, Bang, kitabnya orang Kristen kalau adalah Undang-Undang filologi 45. itu Bang, bentar, Bukan bentar. Abang bahasa masih mau di Yunani. atas? Selamat. Abang masih mau di atas atau udah nyerah?
Kalau udah nyerah bilang. Gitu ya. Justru saya Sekarang katakan bicara. kalau Anda sudah tidak sanggup, Saya silakan sekarang Anda yang turunkan. bicara. Kalau Anda tidak Saya sanggup, sekarang yang bicara. Abang jangan ngoceh dulu, gantian. oke. Saya ngomong 10 itu paling- detik. 10 detik. enak aja kamu. Gini 10 kan ya, detik. kalau- 10 detik. Kalau bicara filologi, Kamu coba tunjukkan kepada saya sumber kata Allah dalam Bibelmu itu naskah, teks, dan budaya. Silakan. Ada 3 ruang lingkup filologi yang menjadi sumber ilmu 10 filologi. detik sendiri. udah. Naskah, Udah ya. Gini teks, diam dan budaya. diam, Silakan. Udah, Saya tunggu. udah, kamu Saya ini tunggu. kosong. Diam. Masa pendebat nomor 1 begini kosong? Saya Filologi tunggu itu- 3 ruang lingkup Diam filologi. dulu, Apakah kamu masuk diam Tuhan dulu. itu di situ? Silakan. Lihat, kau saya turunkan karena nggak mau diam. Berarti kamu ini pendebat omong kosong. Ya diam dulu ya. Filologi itu Silakan Anda berbicara. tunjukkan bagaimana bisa Anda Kamu menggunakan kata diam Allah dulu. berdasarkan filologi, Kamu ngoceh naskah, terus. Aduh, teks, benar-benar orang ini nggak ada isinya si Suma ini. Ya, Naskah, jadi teks, filologi itu berbicara Naskah, naskah, teks, dan teks. budaya. Oke, Silakan. kamu diam dulu. Ya, sekarang kita lihat budaya. Misalnya nih, budaya yang mempergunakan kata Allah ini ya. Contoh dalam tulisan Bugis Makassar ada itu puisi yang judulnya Dewata. Dewata. Dewata, bukan Seuai. Allah. Di bukan Allah, paragraf. kan? Dewata, bentar, kan? bentar, Dewata, kan? bentar, diam dulu kamu. Di tulisan Lontara itu ditulisnya begini, Suma. Kamu dengar? Iya, Dewata Seuwae Allah Ta'ala nan Maha Kuasa. Jadi kau bilang Allah ini Ta'ala tulisan itu setelah Dewata, Islam, Allah itu. Lontara Bugis itu setelah Nah, Islam ada. makanya sekarang saya tanya kau nih, ini kamu diam dulu, Lontara itu setelah Kamu diam Al-Quran dulu. muncul. Kok panik dulu kau? Ini kita bicara Allah budaya, Ta'ala kan? bagi Nah, orang ini Bugis itu literasinya. merujuk secara Ini- budaya. Di situ Allah ada Ta'ala, iya Allah Dewata. Ta'ala bagi kami Bentar, orang Bugis kamu itu diam merujuk dulu. kepada Tuhannya yang Kamu diajarkan jangan oleh umat panik, Islam. Suma. Kamu jangan Panik panik. pula. Kamu jangan Malu. panik. Saya ini Diam, orang makanya Bugis. mulutmu. Saya ini orang Iya, Bugis. makanya. Saya paham. Oke, kalau Kamu kamu tuh orang mana? Bugis, kamu tahu dong puisi Dewata Seuwae, kamu tahu dong? Betul nggak? Kamu tahu dong? Iya, Nah, saya ngerti. di dalam Dewata Sewa itu merujuk bait- kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu merujuk kepada Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewata. Ya, Dewata. Lucu, Dewata lucu. tadi kamu pakai. Lucu. Berarti Dewata. Allah Ta'ala itu Dewata. itu merujuk kepada apa? Pemahaman orang Bugis Apa? secara Kepada budaya. apa? Dewata Kepada itu apa? adalah sang penguasa. Kepada apa? Sang penguasa itu merujuk kepada Allah Kepada Subhanahu wa apa? Ta'ala. Itu jelas itu. Makanya saya Wah, ngomong malu. dulu, jangan Malu dia. dipotong. Malu Kamu dia, yang malu. malu kau motong saya. Orang Oke, Bugis, moderator. orang Bugis, Moderator, saya hitung sampai sebelum 3 ya. Islam itu datang, mereka Moderator, menyembah Dewata. kawan-kawan, semua panik. Nah, setelah Saya Islam hitung itu sampai datang, 5. Dewata Siapa dari ini moderator kemudian sang Maha yang Kuasa lebih ini cepat menurunkan akhirnya semua merujuk kepada yang Allah kejang-kejang Subhanahu wa hari Ta'ala. ini. 1, 2. Masih mau diskusi atau mau diam semua? Ya, gini loh. Kalau ilmu kalian kosong, modelnya kayak semua. Ya, perhatikan kawan-kawan, pendebat nomor 1 di Indonesia ini, bahkan mungkin di dunia ini, kejang-kejang di komal saya. Ya, makanya ya kita itu membuka komal, ya punya argumentasi. Kau bicara filologi, yang kau bicarakan omong kosong semua. Ya, filologi itu ada sejarahnya, kata itu dipergunakan. Nah, saya kasih contoh satu tuh. Kamu orang Bugis kan? Ada tuh puisi berbahasa Bugis, Dewata Seuwae. Ya, di situ dikatakan, iya Dewata Seuwae, Allah Ta'ala nan Maha Kuasa. Apa yang kau mau bilang? Tadi kau menghina-hina kata Dewata toh? Sekarang gimana tuh kau memahami itu? Makanya kau kejang-kejang cuma ilmu pun nggak ada. Ya, coba kawan-kawan, semua itu nggak ada ilmunya, 0. Ya, kalau memang dia ada ilmunya, dia nggak akan kejang-kejang seperti itu. Orang saya yang punya komal, saya lebih santai loh dari dia loh. Ya. Jadi kalau secara filologi kata Allah di dalam masuk menjadi kata dalam bahasa Indonesia itu jelas-jelas. Lu sekarang mau menggugat kata Allah itu nggak boleh dipakai oleh orang beragama lain, ya sudah, kamu gugat Undang-Undang Dasar 1945. Kamu gugat itu, mulai dari situ kamu hapus.
Ya, gugat itu sampai lu menang tuh di pengadilan tuh. Ya, kita cek lagi ke belakang. Oh, ternyata ada tulisan adat Bugis Makassar. Ya, judulnya Dewata Sewae. Iya, Dewata Sewae, Allah Ta'ala dan Maha Kuasa. Tadi kok mengucapkan apa tentang kata dewata? Tentang kata dewa. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Zuma, kamu ngerti nggak filologi? Filologi itu bicara sejarah kata. Lihat teks-teksnya yang kuno, literasi. Apakah memang hanya tulisan Islam yang menulis kata Allah itu? Seandainya kamu bisa berdiam diri sebentar saja, ya, mencret kamu di sini semua. Shalom Bang Binyo, lanjut Bang Binyo, Bang Superlim, dangkal sekali rupanya si Suma ini. Aduh, kalau enggak dikit ngoceh terus dia. Shalom, ya terlambat sih saya naiknya. Soalnya dia udah menyinggung soal bilang penjajahan apa? Dia kan terjajah Bang. Tapi kita lihat kan ternyata mentalnya dia penjajah. Ngoceh terus di sini. Berarti mentalnya dia itu terjajah oleh karena kehadiran Kristen. Itu logika sederhana. Kenapa dia begitu takut dengan agama Kristen? Kalau dia merasa terjajah, apa sih? Aku mau nanya ke dia, apa sih yang dijajah ke dia gitu, dan merasa dia terjajah? Ya. Jadi kalau kamu wawasan kebangsaan, bicara dasar negara dari para founding fathers, diskusi dengan saya. Iya. Jadi nanti kamu persiapkan dulu data-data arkeologi kata Allah itu di dalam sejarah Indonesia ya. Nah, supaya kamu jangan kejang-kejang kayak tadi, malu saya yang jadi malu loh. Kok ada pendebat nomor 1 begitu? Aduh. Kalau saya ya, malu loh saya itu. Dikumal orang, mentalnya mental terjajah. Pengikutnya di bawah bilang, semua menang. Orang dia ngoceh terus gimana? Sih, dia mau ceramah di sini. Ternyata filologi aja ilmunya masih kurang sekali semua ini. Ya, gimana? Hanya ngoceh. Makanya saya itu diam-diam saja sih, diam-diam saja ya. Kasihan saya kalau menangani orang-orang kayak ini semua ini. Ya. Ketahuan kan? Coba kalau dia itu bisa menahan diri, mengatur waktu tuh, gantian ngomong. Oh, telanjang bulat dia di sini, saudara. Ternyata kosong, 0. Ya, nggak ada ilmunya sebenarnya. Ya gitulah. Saya sih kalau tadi ada diskusi tadi, saya akan jelaskan tentang yang BPUKI itu ya, di mana ada salah satu bapak pendiri bangsa ya, salah satu founding fathers itu adalah A.A. Maramis itu, yang asal Manado. Dia salah satu yang merumuskan dalam sidang. Iya, A.A. Maramis, Samratulangi, Dr. Samratulangi. Mereka itu adalah mewakili kaum nasionalis dan mereka seorang Kristen, dan mereka membuat suatu pendapat-pendapat yang untuk mendukung berdirinya negara ini, mengayomi semua keyakinan beragama yang berbeda-beda ini gitu. Makanya dengan landasan Pancasila itu yang menjadi dasar negara kita, karena mengayomi semua kepentingan perbedaan dari masyarakat kita yang majemuk itu. Jadi ada dasar dari situ. Makanya sebenarnya itu rujukannya itu adalah pada sidang pemuda, waktu Sumpah Pemuda itu ya, di mana ada perkumpulan pemuda-pemuda dari Indonesia bagian barat maupun dari Nyong Indonesia bagian timur. Bentar Bang. Jadi kawan-kawan Tritunggal ini nanti akan menggunakan argumen ini nih. Ya jadi gitu ya. Jadi kayak Zuma dan kawan-kawan ini nggak ngerti ilmu filologi ya. Kalian tinggal pakai aja dokumen-dokumen
dari sebelum Indonesia ini berdiri, dokumen-dokumen bahasa Melayu yang mencantumkan kata Allah, apakah semuanya itu adalah dari kalangan Islam atau ada tulisan-tulisan juga yang sebenarnya bukan dari kalangan Islam, ya kan? Nah, Alkitab salah satu dari tulisan-tulisan dokumen berbahasa Melayu yang bukan dari kalangan Islam. Nah, terus contoh tadi ya, puisi-puisi dari adat istiadat. Adat istiadat zaman dulu itu kan agamanya agama adat, ya. Itu ada saya sebutin tadi. Nah, kemudian ketika bangsa ini mau menjadi suatu bangsa, ada dokumen lagi yang begitu jelas, ya. Kata Allah itu dipergunakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, alinea ketiga. Jadi dari segala dokumen-dokumen ini kita bisa melihat bahwa sejarah kata Allah ini, filologi kata Allah ini ada sejarahnya sehingga menjadi bahasa Indonesia, bukan lagi menjadi bahasa milik Arab tok, gitu ya. Sama seperti misalnya kata kantor dari bahasa Belanda, kemudian dalam sejarahnya, dalam proses sejarahnya akhirnya jadi bahasa Indonesia. Begitu juga kata airport, ya, dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kata bandara dari bahasa Sanskerta bertransformasi terus dalam sejarahnya menjadi bahasa Indonesia. Begitu juga kata Allah, ya. Jadi ketika di zaman sekarang ini orang Kristen mau menerjemahkan, ya, Alkitab, dia tidak bisa menerjemahkan Elohim itu menjadi Elohim lagi. Itu bukan penerjemahan, saudara-saudara. Itu namanya mentransliterasikan dari huruf Ibrani Alef, Lamet, He, Yod, Mem, ya kan, ke huruf apa? Latin, E, L, O, H, I, M. Jadi hanya sebatas transliterasi kalau kata Elohim dipindahin menjadi abjad Latin Elohim. Nah, makanya kata Allah ini kan sudah menjadi budaya Indonesia, ya, sudah menjadi nama yang umum, sebutan yang umum untuk Sang Pencipta. Dasarnya apa? Undang Dasar 1945, ya. Yang menandatangani di situ orang-orang Islam sendiri lebih banyak, ya. Ada Samratulangi sama Maramis, ada lagi Ida Bagus Putra Manuaba, itu dari Bali, ya kan? Jadi dengan demikian kata Allah ini sudah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar 45, makanya kata Allah ini menjadi suatu kata yang diterima oleh semua golongan agama. Bahkan ini persiapan mau merdeka loh, BPUPKI ini kan. Ketika sudah merdeka, ini dijadikan dasar negara. Paham ya? Jadi begitu cara mengusut sesuatu itu, kata itu secara filologi, ya begitu keilmuannya. Lihat literasi-literasi yang dipergunakan sepanjang zaman. Jangan Anda hanya melihat, oh, dalam bahasa Arab, ya kan, alif, lamet, lamet, he, ya. Di situ aja mutar-mutar, ya kan. Tapi kan ada pertemuan budaya. Secara internasional semua budaya itu bertemu, berkumpul menjadi satu. Di dalam perdagangan kah, dalam hubungan internasional kah. Nah, makanya terjadi pembauran bahasa. Bahasa itu saling adopsi satu sama lain. Nah, di situ diperlukan ilmu filologi untuk mencari tahu kata ini dari mana asalnya dan sekarang dia sudah menjadi apa. Itu ya. Jadi kalau misalnya Zuma dan kawan-kawannya mau menggugat penggunaan kata Allah itu tidak secara umum lagi, hanya khusus untuk orang-orang seagama dengan Zuma, silakan gugat Undang-Undang Dasar 1945 itu. Silakan gugat itu. Paham ya? Jadi sejarah itu berhubungan dengan kata. Kata itu berhubungan dengan sejarah. Ya. Ada arkenya. Ada arkeologinya. Itulah ilmu filologi. Nah, banyak sekali orang-orang yang memiliki kedangkalan seperti Zuma dan kawan-kawannya nggak nyampe ke situ. Ditambah lagi dengan masyarakat yang tidak mau belajar. Ya,
Sayang sekali ya, Suma nggak mau berbicara gantian. Ya, padahal tadi Bang Suma menuduh kami ini penjajah. Tapi mental penjajah ditunjukkan oleh Bang Suma sendiri. Dengan tidak mau gantian ngomong. Ya kan? Dia mengakui dirinya adalah salah satu orang yang terjajah. Tapi dia tidak mau sabar gantian ngomong. Kan orang terjajah itu kan sabar.